Breaking News NTV kembali bersama Anda pemirsa sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK yang diajukan Saka Tatal benar-benar menjadi panggung pemohon untuk membuktikan tidak bersalah. Hari ini Selasa 30 Juli, kuasa hukum Saka membawa 9 saksi fakta. Mereka adalah Renaldi, lalu saudara kandung Saka Tatal, Selis dan Jaka Putra, dan yang paling baru ada Mega Lestari dan Widya Sari yang mengklaim adalah teman dari Vina, korban meninggal dalam kasus yang sudah gelap sejak 8 tahun silam itu. Selain itu ada Liga Akbar Cahyana, kawan Eki yang telah mencabut keterangan yang diberikannya pada 2016. Tapi adakah fakta-fakta baru yang disodorkan para saksi ini? Akankah keterangan atau kesaksian mereka dapat membebaskan Saka Tatal dari status pelaku atau terpidana kasus Vina dan Eki? Untuk membahasnya, saya telah bersama mantan Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno, ada juga pakar hukum pidana Universitas Trisakti Jakarta, Asmi Syaputra, yang bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Terima kasih Pak Ugro dan juga Pak Asmi telah bergabung bersama kami di Breaking News NTV. Kita masih mengawal sidang lanjutan peninjauan kembali Saka Tatal yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Saya mau ke Pak Ugro terlebih dahulu. Dari keterangan sejumlah saksi yang hadir hari ini, mungkin Anda juga sempat menyimak tadi memberikan keterangan bahwa peristiwa 27 Agustus 2016 silam itu adalah kecelakaan. Bagaimana keyakinan Anda? Saya mau tahu dulu. Iya, kalau dikatakan kecelakaan, penyidiknya siapa? Jadi polisi ada yang datang ke TKP nih. Kalau dikatakan kecelakaan, petugas kecelakaan lalu lintas atau petugas polisi yang piket atau sedang bertugas, pasti membuat laporan polisi model A tentang kecelakaan lalu lintas. Ada nggak? Atau kalau itu diduga kaitan tindak pidana, pembunuhan atau penganiayaan, juga pasti dibuatkan laporan polisi model A tentang peristiwa dugaan pidana pembunuhan atau penganiayaan. Jadi ini harus kembali ke titik nol. Ada berapa LP sebetulnya di sini? Laporan polisi ya, masyarakat sebenarnya nggak tahu. Ada berapa laporan polisi pada saat tanggal 27 Agustus itu yang dibuat oleh anggota Polri yang datang ke TKP. Memungkinkan tidak anggota polisi yang pada saat itu menangani kasus yang dikatakan kecelakaan ini akan dipanggil ke pengadilan untuk kepentingan pengadilan peninjauan kembali Saka Tatal yang digelar hari ini? Pak Ugro. Ya, seharusnya bisa dihadirkan kalau memang ada dugaan itu kecelakaan lalu lintas. Tapi kan ini kecelakaan lalu lintas tidak pernah diproses. Hanya dikatakan dugaan kecelakaan lalu lintas. Nah, yang menangani lalu lintas ini siapa? Ini akan kesulitan kecuali ada yang secara sukarela. Saya datang ke TKP, waktu itu saya membuat laporan polisi juga, tapi itu kaitan dengan laka lantas. Tapi sampai sekarang belum pernah kita dengar atau kita temukan. Baik, seberapa besar LP itu dibutuhkan pada sidang Saka Tatal hari ini yang dikatakan memang sebagian besar saksi mengatakan itu adalah sebuah kecelakaan? Ya, sebetulnya gampang saja. Satu lembar laporan polisi, kalau memang itu kecelakaan lalu lintas, ya kan, satu lembar itu kan isinya ya nggak terlalu banyak ya, paling dua lembar. Atau satu lembar atau dua lembar laporan polisi yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan dengan pemberatan. Kemungkinan ada 2 LP, yang satu tidak dijalankan, yang satu dijalankan gitu loh. Jadi mungkin yang pihak lalu lintas ya udah kalau ditangani masalah pembunuhan, biar yang laporan polisi kecelakaan lalu lintas dipending dulu, gitu, seperti itu. Baik. Nah, apa yang melatar belakangi jika pada saat itu ada 2 LP, LP kecelakaan dan LP pembunuhan. Kemudian yang kecelakaan tidak dilanjutkan oleh pengadilan, sementara polisi hanya meneruskan LP berkas ke kejaksaan ini yang pembunuhan. Ya, biasanya begini, kecelakaan lalu lintas itu juga kadang-kadang tidak murni itu kecelakaan lalu lintas. Bisa juga ada seseorang yang niat jahat, kenal dengan korban, menciptakan situasi seolah kecelakaan padahal itu pembunuhan. Jadi kalau melihat kasus seperti Eki dan Vina ini, harusnya yang lebih dominan diajukan adalah masalah kasus pembunuhan yang terjadi di Cirebon tadi. Saya tidak tahu, karena sampai sekarang nggak jelas apakah Cirebon kota atau Cirebon kabupaten. Baik, kalau dari keterangan saksi dari Widya dan Mega yang notabene adalah sahabat dari Vina, bahwa
dia sempat menelpon Vina yang kemudian mengangkat telepon itu adalah anggota polisi dari Polsek Talun yang menyatakan bahwa Vina dan Eki terlibat kecelakaan. Kemudian bagaimana proses perubahan itu dari Polsek Talun ke Polresta Cirebon yang mengatakan bahwa itu adalah kasus pembunuhan? Apakah ini memang harus ditelusuri? Dari mana titik perubahan dari Polsek ke Polresta itu? Di mana? Ya, dari awal kan saya katakan ada alat komunikasi yang tidak pernah dibongkar. Oke. Seharusnya petugas Polri naluri penyidiknya tuh muncul di situ bahwa dugaan ini pembunuhan. Kalau ada telepon juga, telepon itu ya seharusnya tidak perlu diangkat. Karena itu jadi barang bukti. Nanti setelah di kantor polisi bisa dicek ada telepon dari mana saja. Nanti bisa dibuktikan nomor telepon ini milik siapa dan sebagainya, bisa dibuktikan. Baru dihubungi keluarga. Baik, suatu proses kasus yang ditangani oleh kepolisian. Bagaimana sebenarnya prosedur polisi memberikan keterangan kepada keluarga korban misalkan atas peristiwa yang terjadi? Ya biasanya kan ditemukan ada kartu identitas, ada KTP dan sebagainya, kan bisa dilihat nih di situ. Jadi kalau belum bisa ditemukan biasanya diumumkan melalui media. Di situ ada korban kecelakaan di jalan ini, mungkin dilihat fotonya dimunculkan, kira-kira korbannya seperti ini, ciri-ciri seperti ini, itu diumumkan pada publik juga lebih bagus. Baik, tapi apakah sah ataupun ini cacat prosedur ketika anggota polisi dari Polsek Talun ini mengangkat telepon dari orang yang menelpon ke alat komunikasi dari korban yang notabene sudah meninggal pada saat itu? Ya, orang tidak salah menelpon ke telepon yang milik korban Vina ya, atau Eki ya. Jadi kalau ada telepon seperti itu, ya kita biarkan saja. Jangan dirubah-rubah. Karena barang bukti itu siapapun jangan merubah. Siapa yang angkat nanti di situ bisa dibuktikan, loh jam sekian masih diangkat. Padahal yang angkat mungkin petugas dan sebagainya. Baik, seperti itu dalam arti bahwa petugas Polsek Talun ini menyalahi SOP penyidikan begitu? Ya, kode etik profesi ya pasti dilanggar di situ. Karena barang bukti tidak boleh dirubah, diganggu nggak boleh. Saya tahan dulu Pak Ugro, saya mau ke Pak Asmi. Ada 9 saksi yang hari ini hadir dalam sidang peninjauan kembali Saka Tatal. Saya sebutkan ada Jogi Nainggolan, terus kemudian ada Liga Akbar, Mega, Widya, Jaka, Selis, Muhtar Effendi, Refli, Pagar Bumi, dan Aldi Renaldi. Menurut Anda, Pak Asmi, seberapa kuat keterangan saksi dalam kasus ini di sidang PK Saka Tatal? Pak Asmi? Tentunya mempunyai kualitas menimbulkan dugaan kuat bahwa berita acara penyidikan dakwaan yang tuduhkan pada waktu itu 8 tahun yang lalu itu adalah hasil manipulasi. Maka keterangan-keterangan baru atau keadaan-keadaan baru itulah yang menjadi topik. Jadi artinya kan kalau tadi disampaikan ada misalnya orang-orang yang tidak ada sebenarnya di dalam BAP tersebut atau kejadian-kejadian atau keadaan yang tidak ada dan hakim dapat menangkap dalam persidangan ini ada keadaan baru, ya inilah yang memang harus ditelusuri lebih jauh sehingga hasil yang kemarin itu belum kebohongan, hasil pemeriksaan penyidikan termasuk juga mungkin dakwaan itu adalah manipulatif. Inilah fakta barunya. Karena muncul sekarang kebenaran-kebenaran itu. Baik, Pak Asmi, ketika saksi Mega dan Widya dikatakan tidak pernah dihadirkan pada sidang saat itu, 2016, hingga kesaksian Liga Akbar dan Dede Riswanto palsu pada saat itu sebelum akhirnya mereka menyebut keterangannya di BAP, menurut Anda, andai keterangan saksi hari ini dihadirkan pada sidang saat itu, apakah hakim bisa menganulir dugaan pembunuhan itu, Pak Asmi? Bahwa dari awal ada saksi yang didesain aja itu sudah tidak untuk tidak ada. Tetapi ada M, ada DD yang juga tidak dipersilakan dan didorong untuk datang ke dalam persidangan. Sehingga tidak ada cross check terhadap kebenaran-kebenaran tersebut. Hanya berdasarkan BAP. Ya bisa jadi saksi-saksi yang hari ini muncul memang dari dulu tidak mau untuk dimunculkan. Mereka tahu tapi memang sengaja disingkirkan. Karena ceritanya akan berbeda kalau saksi-saksi yang hari ini menerangkan itu muncul pada persidangan 8 tahun yang lalu. Baik, ini saksi
dihadirkan pada sidang ketiga peninjauan kembali Saka Tatal. Tapi saya akan menanyakan kembali lebih lanjut kepada Pak Asmi, tapi saya mau ke Pak Ugro terlebih dahulu. Di waktu yang sama, pada saat sidang PK Saka Tatal berlangsung di Pengadilan Cirebon, Jawa Barat, kemudian ada keterangan pers yang digelar kuasa hukum dari keluarga Vina Hotman Paris yang secara mengejutkan dihadirkan juga Ibtu Rudiana. Nah, menurut Anda, apakah ini bukti bahwa sebenarnya Ibtu Rudiana mencari kubu untuk meyakinkan bahwa apa yang dilakukan pada 2016 lalu adalah benar adanya? Ya, jadi etika hukum atau etika penegakan hukum ini harus dijaga. Kalau sekarang sedang konsentrasi kepada sidang PK Saka Tatal, yang konferensi pers ini ditunda besok atau lusa kan masih bisa. Ya. Tidak usah disandingkan seolah-olah ini ada pertandingan liga sepak bola, di sini ada liga badminton, di sini nggak perlu. Kita semua fokus mengikuti sidang PK dari Saka Tatal tadi. Jadi menurut saya ya sebaiknya tidak dilakukan seperti yang sekarang ini, seolah ada gerakan imbangan, dan saya juga melihat Pak Rudi sudah tidak lagi sedih, kelihatan sudah bisa senyum ketawa-ketawa seperti itu ya. Itu menurut saya jangan diperlihatkan dulu lah, karena ini ada korban yang meninggal dunia waktu itu, kemudian juga ada dugaan orang yang orang yang tidak bersalah tapi dituduh sebagai pelaku dan menjalani hukuman 8 tahun dan seumur hidup. Ini kan suatu kondisi yang sebetulnya kita sedih semua. Bagaimana hukum ditegakkan di negara ini kalau hanya adu keterangan itu saja. Baik. Banyak desakan Ibtu Rudiana yang notabene ayah Eki ini, Pak Ugro, hadir dalam sidang PK. Beberapa waktu lalu juga diharapkan hadir. Tapi kuasa hukumnya juga mengatakan bahwa Ibtu Rudiana akan hadir jika ada panggilan resmi dari pengadilan. Di luar benar atau salah dugaan publik bahwa adanya keterlibatan Ibtu Rudiana dalam kasus Vina dan juga Eki hingga merekayasa peristiwa kecelakaan menjadi pembunuhan begitu ya. Bukankah ini sarana yang tepat untuk Ibtu Rudiana untuk mengklarifikasi sebenarnya apa yang terjadi pada saat itu, ketimbang seperti yang tadi Anda sebutkan bahwa langkah tandingan pada saat sidang PK berlangsung, Ibtu Rudiana memberikan keterangan? Ya, kalau kondisi sudah seperti ini, sebagai bayangkara sejati ya dia menyatakan saja bahwa insan Tribrata sanggup hadir untuk menjelaskan dalam sidang PK Saka Tatal. Kan lebih bagus. Dia hadir di situ, jelaskan benar atau tidak. Kalau keterangan bohong di pengadilan, hakim bisa melihat. Cuma bahaya kalau keterangan bohong di pengadilan, hakim bisa putuskan diproses tentang memberikan keterangan tidak benar di pengadilan, apalagi disumpah seperti itu. Baik, ini takutnya akan ada bola liar kembali ketika tadi Jogi Nenggolan, satu saksi fakta diperiksa pada sidang PK untuk pertama kalinya pagi tadi, menyebut bahwa Ibtu Rudiana ini terlibat, dengan jelas mengatakan. Nah, daripada membuat bola itu semakin liar, menurut Anda bagaimana proses dari kepolisian sendiri untuk memastikan keterlibatan anggotanya? Apakah itu ada prosedur yang memang sudah ada di tubuh Polri sendiri, atau ada prosedur lain yang menurut Anda bisa untuk membuktikan bahwa anggota polisi Ibtu Rudiana ini terlibat atau tidak? Ya, dari awal saya katakan bentuk saja tim gabungan pencari fakta berangkat dari kilometer 0. Ini tidak salah. Sehingga perlahan-lahan secara profesional menggunakan scientific crime investigation, kemudian saksi juga diperiksa, pos komandonya juga dibikin di Cirebon, jangan di Bandung atau di Jakarta. Mari kita buka sama-sama. Pelaku nanti belakangan, kalau sudah ketahuan ini peristiwanya apa, motifnya apa, modus operandi seperti apa, ya sudah nanti ditentukan pelaku. Karena menganalisa kasus ini bagi saya sebagai seorang research yang banyak mengungkap kasus dengan analisa kriminal, itu sebetulnya tidak terlalu sulit bagi saya ya. Saya mohon maaf, bukan saya sombong. Baik. Tapi dengan analisa yang tajam, ini sebetulnya kasus ini bisa dibuka secara jelas dan nyata. Baik, saya akan bertanya kepada Pak Ugro kemudian nanti, benarkah Ibtu Rudiana butuh kuasa hukum untuk menjalani kasus ini? Tapi jangan dijawab dulu karena kita harus jeda azan maghrib. Pemirsa, Breaking News TV masih akan kembali usai jeda azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitar yang berikut ini.
Anda kembali bersama kami di Breaking News NTV terkait dengan sidang lanjutan peninjauan kembali Saka Tatal yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat yang telah ditutup oleh Hakim Ketua Rizka Yunia serta Hakim Anggota Galur Rahma RT dan Justisia Permatasan. Sebelum kita melanjutkan perbincangan bersama Pak Ugro Seno dan juga Pak Asmi, kami punya keterangan juga dari Ibtu Rudiana kepada jurnalis NTV pagi tadi terkait apa yang ingin disampaikan. Kita simak bersama berikut ini. Anggapan saya apa yang Dedek sampaikan itu tidak benar. Justru awal mula saya mendapatkan informasi terkait adanya keributan dan penganiayaan di depan SMP 11 itu dari saudara Dede dan saudara AF. Apa yang ingin Bapak sampaikan untuk Gimana? apa yang Bapak ingin sampaikan untuk Dede? Saya tidak akan menyampaikan apa-apa. Ya, prinsipnya buat saya bahwa kebenaran apa tadi yang saya paham, kalau kebenaran itu selalu dalam perlindungan Allah yang Maha Kuasa. Pak, 8 tahun kehilangan seorang putra tentu tidak mudah buat Pak Rudiana. Nah, perasaan Pak Rudiana sendiri sampai dengan saat ini seperti apa, Pak? Yang pasti dengan ramainya lagi sekarang permasalahan almarhum membuat saya dan keluarga teringat kembali bahwa saya kehilangan anak yang sangat saya banggakan, sangat saya cintai, dan anak kami punya cita-cita pengen meneruskan orang tua sebagai polisi. Tentunya dengan meninggalnya anak saya karena perbuatan-perbuatan orang yang keji karena bunuh, harapan kami terhadap Eki sudah hilang karena anak kami sudah nggak ada. Baik, saya mau ke Pak Asmi. Semoga komunikasi kami dengan Pak Asmi sudah lancar komunikasinya karena Pak Asmi saat ini sedang berada di perjalanan menuju Cirebon begitu ya. Pak Asmi, kalau tadi kita dengar keterangan dari Ibtu Rudiana, terus kemudian juga saksi tadi belum ada saksi yang berhubungan dengan keluarga korban baik Vina dan juga Eki. Banyak desakan Ibtu Rudiana hadir pada sidang PK Saka Tatal. Menurut Anda, Pak Asmi, seberapa besar pengaruh keterangan Ibtu Rudiana terhadap hasil PK di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat? Kalau Pak Ibtu Rudiana berani dalam persidangan, berani untuk di cross check keterangannya, keren sekali menurut saya, akan menemukan kebenaran. Tapi saya mau mengambil satu ini saja sih, Mas. Sebenarnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ibtu, saya kira ini kan pintu masuknya jelas kan, untuk disisir kembali LP-nya ada berapa, karena peristiwanya kan seperti tidak kokoh begitu kan, peristiwanya, kumpulan alat buktinya sampai hari ini goyang. Mungkin nggak, peristiwa ini kan pembunuhan berencana. Tapi coba kita lihat, seluruh dakwaannya, seluruh BAP-nya hanya fokus pada kejadian hari H. Kenapa nggak ditarik mundur? Gitu Mas. Seharusnya kan ditarik mundur. Saya sih lebih malah menyarankan gitu ya. Karena bola ini kan Pak Ayat, Pak Rudiana, Eki. Coba juga dilihat nih, ponsel mereka seperti apa hubungannya, dibongkar dulu nih. Gitu loh. Jangan-jangan ada sesuatu juga yang tidak terbuka antara ponselnya Pak Rudiana, ponselnya Ayat, ponselnya Eki, juga harus dibuka. Seperti yang mengingat ini adalah kejadian dengan memakai pasal kalau kita lihat berkas ini cuma hari yang sama, cuma saat itu aja, tidak ada peristiwa lain. Jadi ujuk-ujuk, dan itu diawali kan dengan 3 DPO yang difiktifkan itu, gitu ya. Bagi orang si Perom, Peggy Perom yang akan melempar si Andi, gitu loh. Orang-orang itu saja, dan orang-orang itu menjadi saksi dalam tanda petik yang dibikin saksi kunci mati yang nggak bisa kita buka-buka. Nah, bagaimana pelaku utama itu tidak ada, tapi pelaku pembantunya diadili. Padahal yang menjadi pemantik dalam perkara ini adalah 3 DPO tersebut. Dan 3 DPO tersebut ternyata fiktif. Gitu. Berarti ada yang dimanipulasi dong. Gitu. Ada kebohongan gitu.
dalam hal ini orang mereka diajak, sekarang tiba-tiba orang yang mengajak itu tidak ada. Berarti ini kan keadaan baru yang kita baru tahu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, para saksi yang hari ini hadir ataupun nanti bukti lain yang bisa dihadirkan sebagai bukti. Baik. Ini kan berarti konstruksinya tidak kokoh, berarti ada sesuatu. Nah, secara dari awal di antara AFDD atau siapapun itu, ya Pak Rudiana dong yang paling cerdas sebagai anggota kepolisian. Pak Rudiana dong yang paling punya pengetahuan secara penyelidikan penyidikan untuk mau dia bilang ada emosional, ada segala macam. Tapi karena memang dia adalah penyidikan, dia penyidik ya seharusnya sangat hati-hati. Baik. Demikian. Pak Asmi, nanti kita berandai-andai jika PK ini disetujui atau ditolak oleh hakim. Tapi kita akan ke Pak Ugro terlebih dahulu kembali. Dari keterangan Pak Rudiana, apa komentar Anda, Pak Ugro? Iya, saya mungkin kalau boleh tanya Pak Ibtu Rudiana ini pada saat melapor ke polisi, dia melihat kejadian itu kecelakaan lalu lintas atau terbunuhnya anaknya dan pacarnya pada tanggal 27 Agustus 2016. Ya kan? Karena beliau membuat laporan polisi itu kejadian tanggal 27 Agustus, tanggal 31 baru melaporkan. Seharusnya laporan polisi itu adalah dibuat oleh polisi yang datang ke tempat kejadian perkara, bukan Pak Rudiana yang menceritakan peristiwanya, korban bersama 8 orang lainnya, kejar-kejaran dan sebagainya. Beliau bukan sebagai saksi, gitu. Beliau mendengar dari mana peristiwa ini? Apakah dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya? Beliau kan di rumah. Jadi laporan polisi itu modal utama, pondasi utama untuk bisa mengungkap kasus ini. Jadi sekali lagi saya titip, jangan sampai orang bermain-main dengan laporan polisi. Jadi laporan polisi yang di TKP, berita acara pemeriksaan TKP itu harus benar-benar jeli di situ. Jadi ya mohon maaf kalau saya dikatakan Pak Rudiana ini membuat laporan polisi tanggal 31 Agustus, padahal peristiwa 27 Agustus. Kemudian ada yang 4 hari setelah itu sepeda motor Peggy yang kemarin menang di pra-peradilan diambil tanpa dengan prosedur yang sebenarnya. Kemudian mungkin pangkatnya Pak Rudiana waktu itu masih brigadir senior ya, Aibtu misalnya. Apakah ada SK penyidiknya, apakah ada administrasi penyidikan untuk mengambil langkah-langkah mengambil orang dan sebagainya. Ini yang mungkin harus diteliti oleh Propam. Sehingga administrasi penyidikan dengan penyidikan secara teknis dan taktis yang didukung dengan scientific crime investigation dan forensik lainnya, itu bisa menyatakan bahwa ini pembunuhan atau mungkin ini laka lantas. Ini yang tidak pernah terungkap dalam perjalanan cerita tentang terbunuhnya Eki dan Vina ini. Baik, dengan hadirnya Ibtu Rudiana dengan Hotman Paris, apakah ini bukti bahwa Ibtu Rudiana akan meminta bantuan hukum dari Hotman Paris, ataukah ini salah prosedur ketika anggota polisi meminta bantuan kepada bidang hukum yang ada di institusi polisi itu sendiri? Tapi jangan dijawab dulu, Pak Ugro. Kita akan bergabung ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat untuk mendengarkan keterangan dari kuasa hukum Saka Tatal. Sepele, saya kira tidak mungkin kita sempat turun gunung. Ini luar biasa turun gunung karena memang prosesnya sudah sangat memalukan, sangat menjijikan, mengerikan. Coba kalau kami tidak turun, ada peristiwa begini, mereka tidak mungkin. Tanpa ada uang, tanpa ada kepedulian dari kita, proses PK ini tidak mungkin terungkap. Tapi saya yakin PK ini seharusnya kabul karena pengetahuan umum itu sudah tidak perlu dibuktikan lagi. Silakan, Pak. Baik, rekan-rekan, bahwa pada hari ini yang kemarin menurut tanggapan jaksa itu halusinasi soal novum, ternyata memberikan fakta otentik di persidangan, baik bukti 1 sampai yang 10, kecuali bukti novum baru yang 8 tadi agak dipending karena bukan dipending sebenarnya, tidak bisa dibuka dan baru besok. Artinya menggambarkan bahwa dari sisi novum pertama sampai kelima itu ada suatu peristiwa yang ada kedapatan oleh keluarga di rumah sakit itu dari hasil foto yang diambil di rumah sakit. Nah, menandakan bahwa tadi yang saksi
saksi si Pak Mokhtar menjelaskan bahwa dari keterangan bahwa dari perolehan foto itu bahwa apa yang didalangi oleh Polsek Talun bahwa benar-benar adalah kecelakaan tunggal. Jadi kami tidak bermaksud menjadi korban mereka berdua itu. Kita pada intinya juga berturut berduka cita sebagai kedua anak yang masih berumur itu. Tapi di sisi lain bahwa fakta yang menegaskan hari ini dengan tidak dilakukannya scientific crime investigation oleh kepolisian, dan itu kami merasa bangga karena diakui oleh Bapak Kapolri lewat penyampaian Wakapolri di acara session itu bahwa menimbulkan kegaduhan kasus Vina ini karena dengan jujur diakui tidak ada dilakukan adalah scientific crime investigation itu untuk menjelaskan seperti contoh bilang senjata ditikam, alat menikan tidak ada bukti. Dia bilang yang ada bukti hanya bambu, itu kan fatal. Contoh saya pukul adik, saya cuma kepal tangan, dia bilang ada ditikam, itu berbeda. Jadi kalau dipidana adalah pembuktian itu pencarian bukti material. Nah itu tidak ada semua diungkapkan. Nah sampai itu tadi keterangan saksi kita betul meneteskan air mata bahwa dipukul, disiksa itu perlakuan sangat biadab. Sangat biadab, itu perlu dicatat itu. Sudah melanggar hukum, melanggar HAM. Kalau mungkin ini di institusi TNI itu pasti sudah dipecat dengan tidak hormat. Tidak menunggu pengadilan. Nah, mudah-mudahan kita berdoa Pak Kapolri bisa menegaskan seperti tindakan kepada pelanggaran di TNI pada anggota yang tidak sesuai protokol yang sebenarnya tanpa melalui pengadilan langsung diambil tindakan. Yang seperti tadi disaksikan seperti itu Rudiana itu betul-betul sangat sadis. Itu seperti itu dengan beberapa anggota kepolisian itu. Tapi saya yakin mudah-mudahan di institusi kepolisian lain di Polres maupun Polsek tidak akan perlakuan seperti di Polres Kota Cirebon. Itu yang pernah dengan dihadirkan hari ini, seperti itu yang kita sangat harapkan. Jadi inilah momentum tadi bukti yang diajukan itu karena memang bukti yang tidak pernah dihadirkan di persidangan di tahun 2016 maupun 2017. Insya Allah kita berdoa semua dengan diliput semua oleh masyarakat maupun para media ini menjadi fakta bahwa penegakan hukum itu kita harusnya pagarkan dan harus diperbaiki ke depan. Itulah, dan atas dorongan juga bantuan rekan-rekan jurnalis cetak maupun elektronik seperti ini membuka mata seluruh Indonesia. Saya tadi disampaikan oleh menonton tadi menangis orang di perbatasan Indonesia Filipina dari daerah Sangat Laut bahwa kami menangis, kami tidak kenal orang itu, tapi dengan kesaksian orang tadi kami meneteskan air mata. Itu ada WA di beberapa, jadi itu bukan main pengadilan yang waktu dulu, tapi mudah-mudahan tiga ibu hakim tadi menuntun kita begitu wise dan semua diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya. Itulah untuk itu kami menyampaikan kepada seluruh jurnalis dan media cetak elektronik dan seluruh netizen dimanapun berada, menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Semoga kita semua perjuangan mencari keadilan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Baik, lagi-lagi tim kuasa hukum Saka Tatal menegaskan bahwa adanya pelanggaran kode etik oleh penyidik pada saat itu. Tapi saya mau ke Pak Ugro berkaitan dengan dugaan akan membutuhkan Hotman Paris untuk Ibtu Rudiana bersikap. Apakah tidak ada dukungan dari pihak hukum Polda Jawa Barat sendiri di institusi yang menaungi Ibtu Rudiana untuk memberikan dukungan agar apa yang dikatakan oleh Ibtu Rudiana tidak ada arahan darinya untuk Dede memberikan keterangan palsu ini terbuka secara lebar. Padahal juga di sidang PK hari ini juga dibuka kesempatan untuk Ibtu Rudiana buka suara untuk mengklarifikasi itu. Ya. Jadi bagi anggota Polri yang bermasalah dengan hukum, dia bisa mendapatkan bantuan hukum dari dinas atau bidang hukum di Polda atau divisi hukum di Polri, ya kan? Dalam perkara ini selama perjalanan melalui beberapa kali dialog, saya tidak tahu berkas perkara
Eki dan berkas perkara pembunuhan Eki dan Vina ini yang bertanggung jawab tanda tangan di situ apakah semuanya Aibtu Rudiana, padahal di atasnya Aibtu Rudiana ini ada katakanlah ada kasat, ada mungkin perwira urusan administrasi dan sebagainya, atau kasubag operasi di situ juga ada. Ini nggak pernah kita dengar apakah kasatnya dulu siapa, berkasnya bisa maju seperti ini, apakah memang dipaksakan oleh Aibtu Rudiana atau memang sudah pernah digelar di tingkat katakanlah resersenya sendiri, biasanya ada gelar internal sendiri, baru berkas itu maju dengan tersangkanya sampai 8 dan 3 DPO tadi. Jadi kelihatannya ini hanya ada polisi di Cirebon, Aibtu Rudiana, dan ada korban 2 orang, kemudian ada pelaku 11 orang. Nah, yang lain kemana? Belum masuk ke sini. Ini harusnya dilengkapi, perlu dihadirkan juga mantan Kasat Serse waktu itu, dan mungkin ada perwira yang lebih tinggi dari Aibtu Rudiana yang mungkin jadi atasannya yang perlu dihadirkan juga. Baik, menurut Anda permintaan untuk perlindungan hukum dari bidang hukum Polda Jawa Barat sendiri dikeluarkan jika ada permintaan dari yang bersangkutan. Hingga saat ini belum ada permintaan untuk perlindungan hukum, justru malah Aibtu Rudiana ini meminta bantuan hukum ke Hotman Paris. Apakah ini juga disinyalir bahwa seluruh anggota bidang hukum dari Polda sendiri tahu sebenarnya? Tapi kita akan skip dulu, kita akan jawab nanti Pak Ugro juga Pak Asmi. Tapi kita akan jeda sesaat, pemirsa. NTV Breaking News akan kembali usai jeda. Anda kembali bersama kami di Breaking News NTV, masih bersama Pak Ugro dan juga Pak Asmi melalui sambungan Zoom. Pak Asmi, pasal 263 ayat 2 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebut ada 3 dasar PK, yakni antara lain keadaan baru, pertentangan satu dan lain hal, dan kekeliruan hakim. Menurut Anda, sudah benarkah, sudah tepatkah dasar pemohon ini untuk mengajukan PK? Ya, sangat berdasar karena memang ditemukan keadaan baru yang dapat dijadikan novum, gitu. Jadi memang pasti kan ada kekeliruan hakim, gitu. Kekeliruan hakim nyata-nyata dalam membuat putusan tersebut mengambil dari sebuah hasil berita acara yang manipulatif, yang berisi kebohongan, termasuk dari hasil surat dakwaan yang juga manipulatif, yang isinya adalah kebohongan. Karena itu tidak yang sebenarnya. Sehingga majelis hakim pada jajaran PK harus mengkoreksi jika ada keadaan baru yang mana ini muncul setelah katakanlah putusan sampai tingkat kasasi. Dan keterangan-keterangan dan alat-alat bukti ini adalah memiliki kualitas yang bersifat menentukan. Gitu. Keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, DPO yang dipiktifkan, gitu kan, ini menjadi sebuah sifat yang menentukan di dalam perkara ini, sehingga hancurlah atau ditepikanlah penyidikan, hasil penyidikan tersebut, hancurlah surat dakwaan tersebut, karena itu semuanya manipulatif karena berisi semuanya tentang ketidakbenaran dan bohong. Baik, Pak Ugro, saya yakin Anda juga mengikuti sidang PK ini, tapi saya mau baca beberapa argumen dari kontra memori atau jawaban JPU kemarin terkait 10 novum. Yang pertama, PK tidak konsisten dalam permohonan disebut kecelakaan, tapi terpidana Sakatata melakukan pemukulan terhadap korban Eki. Yang kedua, argumennya, permohonan bukan ruang lingkup materi PK, tapi ruang lingkup pra-peradilan dan pembelaan. Yang ketiga, fakta pemohon bersifat asumsi dan pemberitaan media. Ada 10 novum yang diberikan oleh tim pemohon dalam pengajuan peninjauan kembali Sakatata. Menurut Anda, bagaimana menguji kualitas novum baik barang bukti fisik atau keterangan saksi? Itu yang masyarakat pertanyakan ketika 3 argumen ini muncul dari suara JPU. Ya, dari awal ini kan sebenarnya prosesnya sudah salah arah. Saya tidak katakan peradilan sesat, bukan. Ini salah arah. Jadi arahnya harusnya ke Bandung, keliru arahnya ke Padalarang misalnya gitu, ya kan? Jadi sekarang yang penting dibuktikan
peristiwa pembunuhan ini alat buktinya apa di situ? Itu artinya dipatahkan di situ. Kalau alat buktinya tidak ada sama sekali, saya membayangkan kalau para terdakwa yang terpidana ini semuanya bisu, kemudian saksi-saksi bisu, kira-kira divonis berapa tahun? Karena yang dipakai itu adalah keterangan di sidang pengadilan. Maka jangan membiasakan keterangan tersangka dibawa ke pengadilan itu menjadi keterangan terdakwa. Nah, disinilah yang akhirnya kejebak bahwa membuktikan siapa berbuat apa, di mana, bagaimana caranya ini tidak pernah ketahuan. Contoh Saka Tatal, umurnya waktu itu masih 15. Ya. Dia berbuat apa? Apakah disuruh mukul atau dia mukul sendiri misalnya? Itu harus bisa dibuktikan. Jadi menjadi seorang penyidik itu tidak gampang. Pendidikannya harus tinggi, punya pengalamannya tinggi dan sebagainya di situ. Baik. Selain Widya dan Mega yang mengetahui runutan saat peristiwa pada keterangan sidang tadi, Jaka, saudara kandung Saka Tatal juga tidak pernah dipanggil penyidik dan pengadilan. Padahal mereka juga bisa dikatakan saksi yang mengetahui peristiwa ataupun sebelum peristiwa terjadi. Menurut Anda wajar sajakah penyidik ataupun pengadilan mengabaikan ini, atau keduanya mengabaikan prosedur yang seharusnya memang mereka lakukan? Ya, seharusnya yang dikatakan sebagai saksi ya dihadirkan di sidang pengadilan, apalagi ini menyangkut nyawa manusia. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi, ini tidak perlu lagi, sudah cukup dan sebagainya. Jadi ya mungkin Komisi Yudisial bisa melihat ini lebih jernih lagi ya. Bagaimana memutus seseorang, bagaimana menciptakan keyakinan hakim bahwa orang-orang ini adalah pelaku dengan alat bukti yang sudah dihadirkan oleh penyidik dan diajukan oleh jaksa penuntut umum. Baik. Terus kemudian pra-peradilan Peggy ini kita tahu bahwa bisa bebas sehingga terbuka bahwa ada rekayasa penetapan Peggy ini sebagai tersangka pelaku utama. Masyarakat juga bisa saja mencocok logikan penetapan Saka Tatal juga rekayasa dari latar belakang cacat prosedural yang dilakukan Polda Jawa Barat. Tanggapan Anda? Ya, otomatis karena Peggy yang ditulis pertama kali dalam DPO dan masuk dalam berkas, alamatnya saja salah. Ya kan? Kemudian dia dianggap pelaku utama. Kalau Peggy dibebaskan, otomatis yang lain kan bebas. Secara rasio saja, yang lain tidak bisa dikatakan mau dirubah. Oh, pelaku utama kalau gitu bukan si Peggy, ada lagi yang sudah dipidana kemarin, kan nggak bisa dirubah. Ya di sini harus tak kontrol hukum itu melalui pra-peradilan Peggy, kemudian ada PK. Mudah-mudahan di PK ini bisa terungkap semuanya bagaimana kasus ini yang sampai membawa kepada 8 orang plus 3 DPO tadi ke sidang pengadilan. Baik, Pak Asmi, tadi kita mencoba berandai jika PK ini ditolak, tentu status mantan narapidana akan tetap ada pada Saka Tatal. Lalu bagaimana jika PK ini dikabulkan? Apakah jadi putusan berkekuatan hukum tetap kembali? Dan bagaimana putusan sidang sebelumnya menurut Anda? PK ini kan nanti akan bisa, kalau akhirnya dikabulkan, berarti kan meruntuhkan putusan-putusan sebelumnya dan mengembalikan, karena perintah pengadilan kan bahwa amarnya itu biasanya mengembalikan kedudukan semula, kan, kepada katakanlah Saka Tatal, karena dia memang akan terjadi error impersonal bahwa orangnya tidaklah. Kemungkinan ini sangat mungkin saja dapat dikabulkan hakim yang memang akan tampak keadaan baru, terang baru lagi-lagi ya. Kalau saja sekali lagi mundur tadi sudah dibahas oleh dia Pak Ugeng, ini kan peristiwanya LP-nya ya yang bikin asumsi atau kesimpulan sendiri sih. Kalau menurut saya sih Pak Rudiana dia bikin jalan itu bagi dirinya sendiri dalam kasus ini. Jadi dia sendiri kan dan penyidik sendirilah akhirnya mengambil kesimpulan dari Pak Rudiana yang akhirnya karena udah ditahan, jaksa juga mengambil, hakim juga mungkin waktu itu tersulut, ya katakanlah kehilapan hakim juga, bagaimana mungkin gitu kan, perkara di-split sampai 3 lagi ya. Tersangka dengan 7 tersangka yang lain itu tadi, di antara tersangka ini ada keterangannya muternya di situ.
Baik, Jadi yang baik, bikin kesimpulan sendiri ya Pak Rudiana sendiri. baik. Yang Pak berada Asmi, di jalan buntu sekarang. ya terakhir untuk Anda, kalau memang ini dikabulkan, ada 6 terpidana lain yang juga akan mengajukan PK. Apakah bisa? Kalau saya salah tolong koreksi. Menurut pasal 268 ayat 3 KUHP mengatur PK hanya dapat dilakukan 1 kali. 1 kali di sini atas kasusnya atau atas terpidananya yang lebih dari 1 bisa dilakukan. Ini yang bukan sanksi. Jadi undang-undang itu kan adalah pasal mati gitu loh. Jadi jangan dinormatifkan. Kalau memang ada ditemukan kebenaran, ya hakim kan membuka ruang gitu. Bukannya tujuan pengadilan itu adalah mencari keadilan. Oke. Jadi kenapa harus dibatasi dengan norma-norma gitu? Ini yang harus dimunculkan kembali sekalipun ada kasus itu hanya satu. Banyak juga sedang berulang beberapa kali memungkinkan saja. Karena lagi-lagi yang paling penting adalah ada keadaan baru dan pastikan peristiwa yang sebelumnya itu adalah manfaat hasil dari kebohongan. Kalau itu memang ternyata ya saya kira. Baik, ternyata terganggu hubungan kami dengan Pak Asmi. Mungkin terakhir Pak Ugro, selain desakan Anda tadi untuk KY dan MA begitu ya, untuk menyelidiki hakim yang bertugas memutus perkara Vina dan juga Eki pada 2016, hakim tingkat pertama, banding serta kasasi begitu ya, itu urusan belakangan. Tapi menurut Anda masih ada jalan panjang ke depan terkait dengan kemungkinan dilaporkannya Saka Tatal atas keterangan palsu pada 2016, terus kemudian ada PK kembali yang dilakukan oleh 6 terpidana lain. Kapan selesainya Pak Ugro? Ya, kalau Saka Tatal memberikan keterangan palsu itu keterangan di pengadilan, keterangan dia sendiri, ya kan? Kemudian hakim memutuskan dia memberikan keterangan palsu karena sudah disumpah, diproses melalui jaksa kepada polisi. Tapi kalau dia dipaksa memberikan keterangan palsu, yang diproses ya yang memaksa memberikan keterangan palsu. Oke. Dia harus bisa membuktikan bahwa saya tidak tahu apa-apa dipaksa memberikan keterangan seperti ini ya. Nah, dijawab oleh orang yang memerintahkan dia untuk memberikan keterangan palsu. Baik, terkait dengan langkah hukum yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana melaporkan Dede dan juga Aep ke Polda berdasarkan laporan palsu juga dan juga menyeret nama Deddy Mulyadi juga. Menurut Anda ini apakah langkah bentuk perlawanan atau memang seperti apa? Ya, saya anggap kalau itu produk jurnalistik, kenapa harus dilaporkan lagi ke pidana? Ya kan? Dijawab saja bahwa kan ada hak jawab. Kalau produk jurnalistik kan kita punya Dewan Pers. Yep. Ajukan seperti itu saja. Jadi jangan sampai ada masalah yang belum selesai, tambah masalah baru lagi, akhirnya bertumpuk-tumpuk menjadi masalah yang tidak selesai-selesai seperti itu. Baik, menurut pengamatan Anda, PSK Saka Tatal ini akan ditolak atau diterima? Saya juga nanti minta ke Pak Asmi. Ya, saya melihat situasi seperti ini, hakim itu kan melihat kondisi masyarakat juga. Bagaimana fakta ini sebenarnya. Jadi hakim kan bukan robot, manusia, bicara dengan nurani. Kalau saya bisa katakan, ini bisa sama dengan putusan pra-peradilan Peggy kemarin. Artinya? Akhirnya diterima PK-nya dan status Saka Tatal sudah tidak terpidana. Ya, tidak terpidana kan berarti dia tidak pernah melakukan pidana dan harus ganti rugi dan rehabilitasi. Baik, menurut proyeksi Anda, Pak Asmi, apa yang akan menjadi putusan PK Saka Tatal hari ini atau ke depannya nanti? Ya, karena memang konstruksi perkara ini sejak awal bisa tidak kokoh, apalagi proses penyidikannya, karena dia juga dibilang administrasi penyidikannya secara teknis dan taktis goyang, gitu kan. Berarti ada kepentingan lain daripada kepentingan untuk mengadakan penyidikan dan tujuan penyidikan itu sendiri, gitu loh. Baik. Karena ini sudah roboh, ditambah dengan orang-orang yang disangkakan dalam dakwaan itu juga roboh karena memang fiktif, ya besar kemungkinan kalau saya bilang 51%. Harapannya akan mempertimbangkan. Dan perlu juga kepada Saka, itu perkara anak. Dalam dari dia ditangkap itu 16 hari kemudian itu sudah ada sidang Saka. Maka Saka tidak ada pilihan. Ya mungkin saja ada kekerasan di antara dari penangkapan karena tidak ada pilihan lain dan segala macam. Dan dalam perkara ini perlu diingat bahwa ada laporan ke Propam Polda pada waktu
ada juga laporan ke Komnas HAM. Masyarakat kecil berani melaporkan seperti itu, Ya. pasti ada merasa ketidakadilan. Baik. Nah, ketidakadilan ini yang tadi kata Bung Rosana, jangan-jangan mereka ini dipaksa ditekan dan tidak ada benar. Ini Baik. juga sinyal-sinyalnya harus kita tangkap. Baik, terima kasih Pak Asmi. Kita pantau terus sidang PK Sakatatal. Pak Ugro juga terima kasih. Terima kasih, Pak Tidak Asmi. bosan-bosan hadir ke NTV untuk memantau sidang kasus Vida dan juga Eki. Semoga cepat terang benderangnya. Kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Dan pemirsa, Breaking News NTV harus saya akhiri. Saya Muhammad Irsal dan rekan kami Tasya Lutmila akan kembali hadir dalam program NTV Prime. Sesaat lagi kami akan segera kembali.